Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan yaitu tentang judul saya, yaitu tentang pengaruh model pembelajaran, inquiry, terbimbing, dan keaktifan belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SDN 99 Pekanbaru. Yaitu ini narasi soalnya. Selanjutnya yaitu hipotesisnya. Selanjutnya ini contoh programnya, yaitu ada ID, grup, skor keaktifan belajar, serta post test. Kemudian hasil data yang sudah peneliti peroleh, keterangannya yaitu X1 yaitu model pembelajaran, 0 itu sama dengan konvensional, 1 itu inquiry terbimbing. Kemudian X2 keaktifan belajar siswa, Y itu kemampuan pemecahan masalah. B, langkah-langkah menggunakan SPSS. Yang pertama, kita menyiapkan data di SPSS. Pertama, kita buat file baru, buka dulu SPSS, kemudian file new data, selanjutnya isi variabel view, yaitu ada ID, group, dan motivation. Kemudian ada post test. Di label ada nomor siswa, yaitu di ID, kemudian grup itu ada kelompok belajar, motivation itu ada skor keaktifan belajar siswa, kemudian di value itu nomor siswanya, strip, kemudian kelompok belajarnya 0 sama dengan kontrol, 1 itu sama dengan eksperimen. Kemudian di measure itu ada di ID-nya nominal, grupnya nominal, dan motivation dan post testnya itu ada scale ya. Oke, selanjutnya lalu pindah ke data view dan isi nilai. Kemudian A itu kolom grup isi 0 untuk 21 siswa pertama, atau kontrol, kemudian 1 untuk 21 siswa berikutnya, yaitu eksperimen. B, kelompok motivation isi skor motivasi tiap siswa. Kemudian C itu kolom post test isi nilai hasil belajar atau skor pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Tujuannya memeriksa apakah data post test berdistribusi normal di tiap kelompok atau syarat uji parametrik. Kemudian kita klik menu analyze, descriptive, statistik, explore. Kemudian masukkan post test ke kotak dependent list. Kemudian masukkan grup ke factor list. Selanjutnya klik tombol plots, lalu centang normality plots with test. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Selanjutnya, dari data yang sudah kita cari
SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka data yang kita dapatkan di kelas kontrol 0,150. Maka kelas eksperimen 0,077 kita melihatnya di Shapiro Wilk karena sampel kita kurang dari 50. Selanjutnya uji homogenitas atau Levin test. Tujuannya yaitu mengetahui apakah varian post-test antara kelompok itu sama. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Conformance Independent Sample T-Test. Selanjutnya kita masukkan post-test ke test variable S, kemudian masukkan grup ke grouping variable. Selanjutnya klik Define Group, isi grup 1 sama dengan 0, kemudian grup 2 sama dengan 1, lalu Continue. Selanjutnya kita klik OK. Oke, selanjutnya ini datanya. Kemudian kita lihat lagi tabel Levin test for equality of variance. Jika SIG lebih besar dari 0,05, maka varian homogennya variannya homogen. Kemudian gunakan baris pertama equal variance assume. Jika SIG-nya kurang dari 0,05, maka variannya tidak homogen. Gunakan baris kedua atau equal variant not assume. Data yang kita peroleh 0,785 lebih besar dari 0,05, data kita homogen. Selanjutnya kita lanjut ke uji T atau perbedaan rata-rata post-test antara kontrol dan eksperimen. Pertama, output dari langkah sebelumnya sudah mencakup uji T. Lihat label Independent Sample T-Test. Independent Sample Test, bagian bawah kolom SIG to Tilate menunjukkan p-value. Kemudian jika P kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok hasil yang kita dapatkan. 0,00 kurang dari 0,05. Ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Kemudian cek juga mean. Masing-masing kelompok di tabel grup statistik rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada kelas itu 87,14. Selanjutnya 47. Selanjutnya SD-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, ya, yaitu M-nya sama dengan 46. Kemudian SD-nya yaitu 9,161. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran, misalnya problem based learning atau PBL, berbasis etnomatematika sesuai konteks Anda. Kemudian berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya kita uji regresi berganda atau kemudian Y. Tujuannya mengetahui pengaruh model pembelajaran grup dan motivasi belajar atau masalah atau post test. Yaitu pertama kita klik Analyze, kemudian selanjutnya linear, kemudian masukkan post test ke dependent, ke independent S, kemudian klik statistik, centang,
yaitu estimate, kemudian model fit, kemudian collinearity diagnostic, kemudian klik continue. Oke, cara menafsirkan model summary yang pertama 0,912 menunjukkan hubungan yang sangat kuat pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua R square, artinya 83,2% variasi kemampuan pemecahan masalah. Siswa dapat dijelaskan oleh model pembelajaran dan motivasi. Ketiga, sisanya 16,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Ini ANOVA ya. Kemudian cara menafsirkan ANOVA, yang pertama nilai F sama dengan 3 dengan SIG sama dengan 0,000 kurang dari secara keseluruhan signifikan. Yang kedua, jadi model pembelajaran inquiry terbimbing belajar bersama-sama, aktifan belajar siswa, pemecahan masalah matematis. Kemudian cara menafsirkan regresi linear berganda, Y sama dengan 74,631 ditambah 47,510 X min 408 X2 kuadrat. Kemampuan pemecahan masalah X1 kelompok belajar, atau 0 sama dengan kontrol, 1 sama dengan eksperimen. Belajar. Kemudian yang kedua, interpretasi tiap variabel. SIG sama dengan 0,00 kurang dari 0,0. Artinya model inquiry terbimbing berpengaruh signifikan terhadap kemampuan jika siswa belajar dengan model PBL dibandingkan model konvensional, maka skor kemampuan pemecahan masalah. B. Keaktifan belajar atau SIG dari 0,05 maka tidak signifikan. Artinya apa? Secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan umum, secara keseluruhan signifikan atau P kurang dari 0,05. B berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemudian C, keaktifan belajar tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. Atribusi bersama kedua variabel sama dengan atau R 832 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat masalah matematis siswa SDN 99 Pekanbaru. Kemudian yang ke-8, uji kolerasi atau motivasi. Tujuannya melihat hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya kita klik analyze, correlate, bivariate, kemudian masukkan motivation dan post test ke dalam kotak variabel. Lalu jika data normal, to tilde yang kedua, kemudian klik OK.
Ini datanya. Selanjutnya cara menafsirkan correlation. Nilai korelasi atau percent correlation, korelasi antara salah adalah 0,789. Datanya yang di atas ya. Kemudian nilai 0,78 searah. Semakin tinggi keaktifan belajar, maka semakin tinggi kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan kategori umum, sampai 0,199 maka sama dengan sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0, kemudian 0,40 sampai 0,599 sama dengan sedang, dan 0,60 sampai 0,799 10 sampai 1,00 maka sangat kuat. Yang kedua, nilai signifikan atau sig 2 Thailand 000 karena 0,000 kurang signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Kebetulan, akan tetapi secara statistik, kata lain, hipotesis alternatif HA diterima, terdapat hubungan belajar dan skor kemampuan pemecahan masalah, maka diperoleh nilai R sama dengan 0,789. 0,000 atau kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa dan signifikan dengan tingkat hubungan kekuatan dengan 0,789 berada dalam kategori kekuatan hubungan yang kuat atau mendekati 1. Seperti ini ya, seperti ini. Selanjutnya inilah kesimpulannya ya Bapak Ibu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan yaitu analisis uji 2Y ANOVA. Apa itu 2Y ANOVA? Itu 2Y ANOVA itu bertujuan membandingkan yang telah dibagi pada dua variabel independen atau disebut faktor. Maka terdapat dua variabel independen berkategorik dan satu variabel terikat berskala data atau rasio. Selanjutnya ya ini ya Bapak Ibu, bisa kita lihat yaitu ada pelajaran dan nilai. Itu ada satu kelas A itu metode ceramah, kemudian B itu resitasi. Oke, selanjutnya X1 metode pelajaran, kemudian Y itu nilai, satu itu laki-laki, 5 2 metode diskusi, 3 metode langkah-langkah menggunakan SPSS. Maka kita buka file baru, buka SPSS. Selanjutnya isi variabel view, itu ada 1, kemudian ada X2, kemudian ada Y. Jadi data name ya,
pembelajaran. Selanjutnya metode pembelajaran, kemudian laki-laki 2 sama dengan perempuan. Kemudian di data X metode ceramah, 2 sama dengan metode diskusi, dan 3 metode resitasi. Value-nya tidak ada ya. Kemudian di X1 itu nominal, kemudian X2 nominal, yaitu scale, pindah ke data view, dan isi nilainya. Copy paste data yang sudah kita siapkan dari Excel ke SPSS ya. Seperti ini. Seperti ini ada C, kemudian ada gender 1, 2, kemudian metode pembelajaran, dan ada nilai. Uji normalitas. Untuk mengetahui pertama kita klik menu analyze. Oke, deskriptif statistik, kemudian explore kotak dependent list. Kemudian masukkan X1, X2 ke faktor list. Lalu centang normality plot with test. Kemudian klik continue. Kemudian uji homogen ANOVA. Kita klik menu analyze. Kemudian linear models, kemudian kemudian masukkan Y ke dependent variable, kemudian fixed factor atau S. Kemudian pilih plots, masukkan X2 ke horizontal line, kemudian klik add, lalu continue. Selanjutnya pilih host hog dan X2. Selanjutnya post hog 2K. Selanjutnya continue. Pindahkan X1, X2 dan main spore. Kemudian kita klik Oke, ya, kita lanjut. Ya, uji homogenitas. Pengambilan keputusan. Ya, jika nilai sig maka variannya antara kelompok tidak sama atau tidak homogen. Selanjutnya 5, maka varian antara kelompoknya yaitu sama atau homogen. Hasilnya bisa lihat di bagian bawah. 0,093 lebih besar daripada 0,005 yang kelompok yang berarti homogen. Ya, yang paling tepat. Dari tabel di atas dapat kita lihat metode pembelajaran yang paling efektif untuk laki-laki adalah metode resitasi dengan min 90,43, dan metode pembelajaran yang paling tepat untuk perempuan adalah metode resitasi juga dengan nilai min
89,67. Selanjutnya ini datanya di bawahnya. Yang pertama yaitu pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap basicnya 0,002 yaitu kurang dari 0,5. Pelajaran secara bersama-sama maka berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran statistik. Itu tanpa ada pengaruh variabel independen X, maka variabel akan nilai sig 0,000 kurang dari 0,5. Berarti yaitu 3 yaitu X1, X2 nilai signya variabel gender X1 yaitu 0,05, maka variabel gendernya tidak berpengaruh statistik. Kemudian nilai sig variabel metode pembelajaran X2 0,05, maka variabel metode pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi. Maka nilai sig variabel gender, maka metode pembelajaran X1 dikali X2 besar daripada 0,05. Maka variabel gendernya metode pembelajaran tidak berpengaruh terhadap statistik. Selanjutnya yang keempat nilai ages 17 atau 41,7%. Artinya variabel gender dan variabel metode pembelajaran prestasi belajar mata pelajaran statistik sebesar 41,7%. Estimate marginal means bisa ya. Nah, ini ada metode pembelajaran juga. Nah, inilah data kita ya Bapak Ibu ya, metode pembelajaran. Pemaparan dari saya Susiandri ya mengucapkan banyak terima kasih.